Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aisyah dari Prodi Diploma 3 Kebidanan kelas 1A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai panca indera. Apa sih panca indera itu? Panca indera berasal dari bahasa Sanskerta yang maksudnya adalah panca itu 5. Indera dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar. Kelima organ tubuh yang berfungsi menerima rangsangan seperti rangsangan cahaya yang akan diterima oleh mata, sentuhan yang akan diterima oleh kulit, suara diterima oleh telinga, rasa atau pengecapan oleh lidah, dan aroma atau bau oleh hidung. Berikut ini fungsi, struktur, dan cara kerja panca indera. Yang pertama itu ada mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Bagian dari mata antara lain bagian pelindung mata yang meliputi alis, kelopak mata, dan rambut mata. Bagian bola mata yang terlihat dari luar antara lain iris, yaitu bagian bola mata yang berwarna, umumnya berwarna hitam, tapi bisa juga berwarna biru atau coklat. Kemudian pupil atau bulatan kecil di tengah iris sebagai tempat masuknya cahaya, sklera atau bagian putih pada mata, dan kornea atau bagian transparan di depan bola mata. Sedangkan pada bagian dalam bola mata terdapat lensa yang berada di belakang pupil, retina di sekeliling bola mata bagian dalam, serta saraf penglihatan. Cara kerja mata yaitu menerima rangsangan cahaya yang difokuskan oleh lensa supaya bayangan jatuh di depan retina. Bayangan ini terbalik, kemudian diteruskan oleh saraf mata ke otak hingga kita bisa melihat dengan apa adanya, atau tidak lagi terbalik. Yang kedua, ada telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar. Suara bisa didengar karena adanya gelombang suara dari sumber bunyi yang merambat melalui udara, masuk ke organ telinga hingga disalurkan ke otak. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar yaitu daun telinga dan lubang telinga. Bagian luar telinga ini adalah yang pertama kali menerima getaran bunyi. Di bagian tengah ada gendang telinga dan 3 tulang pendengaran yang meneruskan getaran suara ke telinga bagian dalam. Di bagian dalam terdapat rumah siput dengan saraf pendengaran yang meneruskan getaran menuju otak. Otak dapat mengartikan getaran suara sebagai bunyi yang beraneka ragam, sehingga kita dapat membedakan berbagai suara alat musik ataupun suara teman-teman kita. Nah, panca indera yang selanjutnya itu ada hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, yaitu untuk mencium bau. Fungsi lain dari hidung adalah sebagai tempat masuknya udara, sehingga kita bisa menghirup oksigen. Hidung terdiri dari batang hidung, lubang hidung, rambut hidung, dan saraf penciuman yang berada di rongga atas hidung. Saraf inilah yang menerima rangsangan dari molekul yang terbang bersama udara dan mengirimkannya ke otak. Otak mampu mengolah aneka bau tersebut sehingga dapat merasakan apakah itu bau busuk maupun bau wangi. Sementara rambut hidung berfungsi menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang keempat itu ada lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, sehingga kita bisa merasakan manisnya permen, asam dari jeruk, asin dari garam, dan pahitnya obat. Lidah memiliki bintil-bintil yang berkelompok dan membentuk kuncup pengecap yang pada ujungnya terdapat saraf pengecap. Saraf ini menangkap rasa yang tercampur dalam air liur, kemudian meneruskannya ke otak. Bagian ujung depan lidah peka terhadap rasa manis. Bagian samping kanan kiri lidah peka terhadap rasa asam dan asin, sedangkan bagian pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Fungsi lain dari lidah adalah membantu manusia dalam berbicara. Beberapa huruf dapat diucapkan hanya dengan bantuan lidah, misalnya huruf L dan R. Yang terakhir yaitu ada kulit. Terakhir adalah kulit, yaitu sebagai indera yang berfungsi sebagai perasa tubuh. Yang dimaksud rasa di sini adalah rangsangan berupa sentuhan. Kulit peka terhadap suhu panas, dingin, tekstur kasar, lembut. Seringkali kita bisa mengenal suatu benda hanya dengan menyentuh, meskipun tanpa melihatnya.
Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar disebut epidermis atau kulit ari, sedangkan lapisan dalam kulit disebut dermis. Di dalam kulit terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, jaringan lemak, dan saraf penerima rangsang atau biasa disebut reseptor. Ketika kulit bersentuhan dengan sesuatu, saraf penerima rangsang akan mengirimkan sentuhan tersebut ke otak. Demikian tadi telah kita ketahui apa itu panca indera dengan fungsinya, struktur, dan cara kerjanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.